ada video di mana dokter ngangkat kayak apa ya, miom atau apa itu gede banget. Oke. Nanti kita tayangkan videonya. Bisa jelasin nggak dok? Itu miom atau apa sih dan sebenarnya gimana bisa terbentuknya sampai segede itu Oh, I see. ukurannya? Iya, iya. Iya, Mas. Pertama sekali memang miom itu saya jelasin dulu ya. Miom itu kan sebangsa daging tumbuh dan biasanya sifatnya jinak. Dia tumbuh di rahim. Bukan kanker ya berarti? Bukan, walaupun pada kasus yang sangat jarang sekali kadang-kadang bisa menjadi degenerasi maligna atau berubah sifatnya menjadi ganas, tapi itu kasus yang jarang sekali. Oke. Tapi secara umum miom itu adalah daging tumbuh yang tumbuh pada rahim dan sifatnya jinak. Nah, ini biasanya sangat tergantung karena hormon. Jadi biasanya dia tergantung pada hormon yang estrogen dependent dan estrogen itu diproduksi di jaringan lemak. Itu kenapa orang yang lebih gemuk biasanya lebih cenderung gampang terkena miom. Itu yang pertama kan. Terus yang kedua dia juga berkaitan dengan genetik. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ada riwayat keluarga yang ada miom, ya biasanya dia akan cenderung lebih gampang terkena. Tapi yang perlu diingat, ini memang angka kejadiannya banyak sekali dan umum. Dan sering sekali pasien-pasien itu nggak ada keluhan, taunya ketika USG aja gitu. Oh wow, tapi Nah, walaupun gede nggak ada keluhan dok? sering. Nah, ini uniknya. Makanya kita tuh harus apa ya? Aware kalau kita punya istri, punya orang tua dan segala macam, kita harus ingetin ya. Kebanyakan penyakit-penyakit ginekologi itu, entah mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat itu sering nggak ada gejala loh. Jadi kadang-kadang pasien kanker sekalipun mereka datang udah stadium 4 karena selama ini mungkin merasa biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita aware ya harus kita ingetin ya. Biasanya kan keluhan-keluhan tuh paling sakit-sakit perut di bagian bawah gitu. Terus yang kedua kadang-kadang ya ada sakit-sakit pinggang atau gangguan menstruasi atau ada keputihan gitu. Pada sebagian orang dia enggak aware, enggak menganggap itu sebagai sesuatu yang mungkin perlu dilakukan pemeriksaan sehingga nanti ya itu tadi jadinya ketika sudah besar sekali baru dia kok udah menonjol ya periksa baru ketahuan padahal selama ini mungkin keluhannya agak-agak ringan gitu.